Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Perkenalkan saya perawat Angelina Ayu. Boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Angelina Sinambela, Angelina Sinambela. Alamat Mbak saat ini? Jalan Sukamaju. Jalan Sukamaju. Keluhan apa? Keluhan apa yang Mbak rasakan sampai Mbak mau datang ke tempat ini? Yang saya rasakan sudah batuk 1 bulan Mhm. dan tenggorokan saya itu terasa basah gitu sih. Dan juga saya kalau mau bangun itu bangun kayak jam 3 gitu terasa basah gitu. Apakah demam gitu? Ya sudah Berapa hari demamnya? 1 minggu. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan konseling HIV. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mbak. Mungkin ini agak sedikit mengganggu privasi, tapi nanti saya akan rahasiakan dan tidak semua orang tahu bahwa Mbak sudah melakukan atau belum melakukan. Pertanyaannya, apakah Mbak sudah menikah? Sudah. Sudah. Berarti sudah punya pasangan. Pernah melakukan hubungan seksual? Sudah. Secara berganti-gantian? Tidak. Pernah menggunakan alat suntik secara berganti-gantian? Sudah. Berapa kali? 2 kali. Pernah transfusi darah, Mbak? Belum pernah. Saya ingin bertanya, sepemahaman Mbak tentang penyakit HIV/AIDS ini seperti apa? Saya belum tahu. Belum tahu. Ketika Mbak ada masalah, Mbak menyelesaikan secara positif atau negatif. Negatif itu misalnya kayak Mbak menggunakan jarum suntik seperti yang Mbak bilang tadi. Kalau saya melakukan dengan positif. Positif ya. Saya ingin juga bertanya Mbak, bagaimana menurut Mbak ketika Mbak mendengar persepsi yang salah tentang penyakit HIV atau AIDS? Saya juga belum tahu sih sekitar apa itu HIV, makanya jadi saya tidak mencampur tuh. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan kepada Mbak penyakit HIV. HIV itu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, di mana sering menggunakan jarum suntik secara berganti-gantian, sering berhubungan seksual secara bergonta-ganti pasangan, terus itu transfusi darah, dan juga penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh Mbak mudah down. Jadi Mbak, menurut tanda dan gejala yang telah Mbak sebutkan tadi, saya meyakini bahwa Mbak terkena penyakit HIV. Tapi untuk yang lebih lanjutnya lagi, Mbak harus mengikuti tes laboratorium HIV apakah Mbak positif HIV atau negatif HIV. Ini ada lembar persetujuannya, boleh Mbak tanda tangan jika Mbak setuju. Terima kasih Mbak. Jadi untuk kemungkinan hasilnya 1 minggu lagi, kira-kira Mbak bisanya hari apa untuk konseling memberikan? Saya sih terserah kapan, yang penting saya sehat gitu. Nanti saya akan memberitahu Mbak kapan hasilnya akan keluar. Mbak, terima kasih. Selamat pagi Mbak, kita ketemu lagi. Jadi di sini saya akan memberitahukan hasilnya kepada Mbak. Ini ada surat ini yaitu menyatakan apakah Mbak terkena penyakit HIV atau tidak. Maka kita akan membukanya bersama-sama. Tolong Mbak dibuka. Hasilnya apa Mbak? Yang mana ya Mbak? Yang ini ya? Positif. Itu. Dari Mbak, inilah hasilnya. Bagaimana perasaan Mbak saat ini? Perasaan saya sedih gitu. Mungkin saat ini Mbak down, mungkin kayak terkejut tiba-tiba terkena penyakit HIV. Tapi saya percaya Mbak, Tuhan ini tidak tidur. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya, dan juga memberikan dukungan kepada Mbak, kepada suami Mbak. Jadi saya ingin menyarankan kepada Mbak, yaitu ada terapi obat. Namanya obat terapi ARV. Terapi ARV ini terapi
terapi yang bertujuan bukan untuk memusnahkan virus, tapi untuk memperlambat laju dari virus tersebut. Mungkin terapi ini bisa mbak lakukan, tapi harus meminta persetujuan dari dokter atau puskesmas yang ada di rumah. Jadi terima kasih mbak. Selamat pagi. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Angelia Ayu Margareta dengan NIM 1933023 dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikaritas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling HIV. Jadi konseling HIV merupakan konseling antara klien dan juga konselor yang bertujuan untuk mengetahui apakah klien positif HIV atau tidak positif HIV-nya. Jadi konseling HIV sendiri ada dua jenis, yaitu pra-tes dan post-tes. Pra-tes itu mulai dari pasien datang menjelaskan tujuan konseling HIV seperti apa sampai ke ingin melakukan pemeriksaan lanjut ke laboratorium. Sedangkan post-tes itu mulai dari mengetahui hasil tes dari laboratorium sampai ke melanjutkan terapi ARV. Terapi ARV ini bertujuan untuk memperlambat laju virus, bukan untuk memusnahkan virus. Nah, jika hasilnya negatif, belum tentu itu hasilnya negatif. Kemungkinan ada virus tersebut mungkin masih ada di tubuh pasien, tetapi belum berkembang. Itulah yang disebut dengan periode jendela. Jadi itulah sekian pemaparan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu. Selamat siang.